Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus DKM Masjid Raya Jatimuya beserta pengurusnya, kita doakan semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiyah. Kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik, hidayah wal inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, kekuatan istiqomah, bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni sholat subuh berjamaah. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembahasan kita memasuki babul Jum'ah, yaitu menjelaskan tentang sholatul Jum'ah. Sholat Jum'ah merupakan amal ibadah usbu'iyah, amal ibadah mingguan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali melaksanakan pelaksanaan ibadah sholat Jumat tersebut. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang hukum pelaksanaan sholatul Jum'ah ini merupakan satu penekanan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya pelaksanaan sholat Jumat, dan hukumnya adalah melebihi satu ibadah-ibadah sholat yang 5 waktu, yang dimana itu terjadi pada selain hari Jumat. Wa an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala aqwati minbari la yantahiyanna aqwamun an wat'ihimul jum'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin. Rawahul Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat-sahabat di masa lalu. Apa yang peringatan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad yang terkait dengan masalah sholatul Jum'ah. Beliau pada saat itu memberikan peringatan berada di mimbar. Jadi di dalam mimbar itu beliau menyampaikan satu hadis
layantahiyanna, benar-benar kalian cegah, aqwamun kaum anwat ihimul jum'ah, cegahlah kaum, cegahlah umat Islam, cegahlah para sahabat-sahabat. Apa yang harus dijah? Jangan sampai mereka meninggalkan sholatul jum'ah. Kalau di hadis lain ada penentunya adalah 3 kali ninggalin sholat jum'ah berturut-turut bighairi udrin syar'iyyin, yaitu tanpa ada udur syariat. Apa yang Allah akan berikan sanksi kepada seseorang yang ninggalin sholat jum'ah dengan kesengajaan tanpa udur syar'i? La yahtimannallah, pasti Allah nanti akan menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka, summa layakununna, kemudian mereka akan menjadi minal ghafilina, orang-orang yang lalai akan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan penekanan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan amar dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan tentang ibadah sholatul jum'ah, sehingga diberikan satu penekanan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat diberikan perintah, jangan sampai di antara kalian umat Islam, para sahabat di masa lalu, di antara kalian ada yang sampai berani meninggalkan sholatul jum'ah bighairi udrin. Ini betapa pentingnya dan betapa beratnya bobot nilai kewajiban melaksanakan sholatul jum'ah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjabarkan juga tentang keistimewaan hari Jumat yang diberikan kekhususan ini hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Jumat ini merupakan bisyarah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat kedudukan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat di zaman dulu sudah ada, sebutannya Yaumul Arubah. Di zaman jahiliyah sudah ada hari Jumat. Cuman hari Jumat tidak menjadi keistimewaan karena memang Allah belum memberikan keterangan bahwa hari Jumat merupakan hari yang sangat istimewa. Tapi hakikatnya dalam catatan sejarah sudah terdapatkan, tapi menjadi sebuah kemuliaan tersendiri setelah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad hari Jumat ini berarti karunia agung untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Jum'ah yaumun azim. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung, hari yang sangat istimewa. Wa kanu yu'azzimuhu hatta fil jahiliyah. Hakikatnya di hari Jumat itu di masa-masa jahiliyah dikenal dengan wa yusama yaumul arubah, yaitu dikenal dengan hari arubah, hari di mana mereka itu seolah-olah ada satu perkumpulan. Jadi boleh dikatakan pertemuan keluarga. Itu adalah zaman dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, kemudian menjadikan penentu ada ibadah usbu'iyah mingguan yang dikenal dengan hari Jumat. Wa fihi, di dalam hari Jumat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun yaumun tala'at fihi syams. Jadi hari Jumat ini diterangkan sama Nabi, dalam satu minggu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu dalam kehidupan kita, ada usbu'iyah,
dalam satu minggu, itu hari yang paling bagus, yang paling istimewa. Bahkan matahari terbit di hari Jumat ini adalah yang paling bagus di antara waktu satu minggu yang Allah berikan. Ada sebutan lain dari Nabi Muhammad bahwa hari Jumat itu dikenal adalah Sayyidul Ayyam. Jadi ada 7 hari ini Sayyidul Ayyam, junjungannya hari atau hari yang paling mulia adalah Yaumul Jum'ah, hari yang paling istimewa. Ini kemuliaan yang Allah berikan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bil barakah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan lagi wa yaumul jum'ah fihi khalaqa Adam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, itu diciptakan oleh Allah adalah yaumul jum'ah, di hari yang paling istimewa. Walaupun jauh sebelum peristiwa itu terjadi, ya, pada saat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dinisbahkan kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi Jum'ah hanya dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihi salam diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Wa dakhalal jannah wa fihi, dan di dalam perintahnya Allah, Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah, kemudian sama Allah diperintahkan untuk tinggal di dalam surga. Pada saat masuknya juga Allah kehendaki fi yaumil jum'ah, di hari Jumat juga. Dan ini adalah surga yang dulu ditempati oleh Nabi Adam. Itu sebuah surga pembuktian bahwa memang Allah telah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Cuman yang terjadi pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam tinggal di surga beserta istrinya, beliau adalah Ibu Hawa. Di dalam surga ini ada aturan. Jadi tidak sebagaimana nantinya ketika manusia sudah dikumpulkan hanya 2 golongan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ketika saat nanti setelah terjadi kiamat, yang disebut fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ini nanti orang yang di dalam surga sudah tidak ada larangan-larangan sebagaimana yang saat itu terjadi kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi Allah membuktikan bahwa surga itu ada. Maka manusia pertama sudah diunjukin untuk menikmati surga itu. Cuman saat itu aturan yang Allah tentukan berbeda dengan nanti saat umat manusia seluruhnya akan dikumpulkan di satu tempat di padang mahsyar, kemudian sekelompok manusia akan diberikan izin masuk surga, sekelompok manusia akan mempertanggungjawabkan untuk masuk neraka. Nah, perbedaannya adalah di saat itu Nabi Adam tidak diperkenankan untuk memetik sebuah pohon yang dikenal dengan Sajaratul Khuldi. Ayatnya jelas di dalam Al-Quran, tepatnya surat Baqarah. Allah memperintahkan firman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin. Kalau nanti surga yang Allah akan janjikan kepada orang-orang mukmin, yang disebut dalam hadis mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, kenikmatan yang belum pernah dipandang oleh manusia di dalam kehidupan ini, kenikmatan yang belum pernah terlintas di dalam hati sanubari manusia,
bahkan dia akan mendengarkan suara yang sangat indah, yang keindahannya belum pernah didengar oleh manusia di dalam kehidupan di dunia, yakni kita mendengarkan kalamullah al-qadim langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum pernah kita akan dengar. Saat ini kita mendengarkan firman-firman Allah melalui proses, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kalamullah lewat malaikat Jibril alaihi salam. Para sahabat mendengarkan firman-firman Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya lagi para tabi'in lewat dari para sahabat. Kemudian tabi'in lewat lagi ke bawahnya lagi sampai para al-ulama warasatul anbiya, yang kita dengarkan Al-Quran dari para ulama. Nanti pada saat di surga kita akan bisa langsung mendengar langsung dari firman Allah, dan Allah sendiri yang akan berfirman. Jadi Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah masuk surga pada saat itu, yaitu pada hari Jumat. Wa fihi akhraja minha, dan Nabi Adam alaihissalam setelah dia berada di dalam surga dengan ibu Hawa di sana, kemudian ditipu daya oleh syaitan, akhirnya terjerumus ke satu kesalahan, memetik syajaratul khuldi. Setelah itu Allah berikan sanksi, beliau dikeluarkan dari surga, juga terjadi pada hari Jumat. Kemudian wala taqumus saah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari kiamat itu akan terjadi fi yaumil jum'ah. Akan tetapi hari Jumat yang mana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah menjelaskan hari Jumat yang mana, tahun berapa, bulan apa, ini tidak diterangkan oleh Nabi. Nabi hanya menyerangkan, mendapatkan isyarat bahwa hari Jumat nantinya akan terjadi hari kiamat. Disembunyikan yang semacam ini di antara hikmahnya agar ikhtiyatan, agar berhati-hati, istiqdadan, untuk mempersiapkan diri bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu menjaga keistimewaan, kemuliaan, dan juga peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi pada hari Jumat. Wasumia al-Jum'ah, dan kenapa dinamakan hari Jumat? Lijtima'in nas fihi. Kemudian hari Jumat ini disebut dari kata Jum'ah, artinya berkumpul. Allah memberikan perintah kepada umat Islam untuk melaksanakan sholatul Jum'ah, dan diwajibkan untuk berjamaah setiap 1 minggu sekali. Maka disitulah disebut adalah dengan kata Jum'ah, artinya berkumpul, ya. Kemudian juga masjid-masjid menjadikan sebuah nisbah dengan kalimat masjid jami. Kenapa dikatakan jami? Di antara jami karena di dalam kata-kata jami ini mengambil juga dari kata-kata Jum'ah. Makanya ada masjid jami wa ghairul jami. Ada masjid jami artinya digunakan sholatul Jum'ah. Wa ghairul jami, maka masjid tidak digunakan Jum'ah. Saat ini hadirin, kalau kita melihat di Madinah itu banyak masjid-masjid yang masjid itu mengandung sejarah. Para sahabat-sahabat hampir semuanya punya masjid sendiri-sendiri. Kemudian masjid-masjid tersebut untuk saat ini sudah tidak digunakan Jum'ah. Semuanya ya melaksanakan sholatul Jum'ah di Masjid Nabawi. Makanya kalau kita lagi ibadah umrah nanti dikerangkan ada Masjid Ghamamah, ada ceritanya. Kemudian ini ada masjidnya Sayyidina Abu Bakar, ini masjidnya Sayyidina Umar, ini juga masjidnya
Salman Al-Farisi, ini masjidnya Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi ini semua masjid-masjid yang saat ini dikenal ghairul jami', tidak dilaksanakan untuk melaksanakan sholatul Jum'ah. Tapi memang di dalam hadis itu bangunan-bangunan yang diperuntukkan untuk sujud kepada Allah ini bahasanya selalu menggunakan kata-kata masjid. Kalau ada kata-kata musola di dalam Quran itu, yang ada adalah berada di Masjidil Haram posisinya, yaitu Maqam Ibrahim itu yang disebut dengan kata musola, Maqamu Ibrahima musola. Kalau tentang bangunan ibadah yang kecil-kecil pun di dalam hadis disebutnya adalah masjid, walaupun kecil. Jadi sahabat banyak mempunyai masjid-masjid kecil yang mereka gunakan untuk taqarrub kepada Allah, untuk mereka menghafal Quran, terus mereka menghafal hadis-hadis, kemudian untuk membina para sahabat-sahabat muda yang lain dididik di dalam masjid-masjid tersebut. Sehingga ada keistimewaan yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Nabi, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun sebuah tempat untuk digunakan sujud kepada Allah, yaitu masjid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunan sebuah istana di dalam surga. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian keistimewaan lagi yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hari Jumat itu, wa fihi sa'atun yustajabu fiha ad-du'a. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah, takhassus li Muhammadin wa li ummati Muhammad. Hari Jumat itu diberikan keistimewaan. Di hari Jumat ini ada waktu khusus di mana ketika digunakan berdoa, maka doa-doa itu akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan terkabulkan doa-doa tersebut. Wa qad haddar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umatnya ala khuduri, untuk menghadiri panggilan-panggilan azan untuk melaksanakan sholatul Jum'ah, yang dimana didasarkan kepada satu firman Allah yang berada di dalam Quran suratul Jum'ah. Allah memberikan seruan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, ketika telah dikumandangkan, lis-salati, untuk salat, min yaumil jumu'ati, dari salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah mendatangi untuk sholat Jumat tersebut, wa dzarul bai', dan tinggalkan aktivitas jual beli. Kemudian ujungnya ayat, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika mendatangi panggilan sholat Jumat itu dengan bergagas memenuhi panggilan itu, jikalau kalian mengetahui tentang keistimewaan melaksanakan ibadah Jum'ah, itu merupakan sesuatu yang terbaik untuk kalian. Maka hadirin, banyak lagi keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad tentang keistimewaan sholat Jum'ah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nilai-nilai fadilah siapa di antara kita yang berangkat sholat Jumat yang paling awal, al-barikah, yang paling awal, mendapatkan nilai fadilah yang fadilahnya itu seperti
orang yang diberikan rizki yang berlimpah, kemudian dia membeli hewan unta, kemudian disembelih, dikurbankan, kemudian dibagi-bagi kepada umat Islam. Ini dari keistimewaan pelaksanaan ibadah sholatul Jum'ah. Berangkat yang paling pagi itu mendapat nilai sangat keistimewaan dari Nabi Muhammad, yaitu bagikan seseorang yang mempunyai rizki yang berlimpah, kemudian dia membeli unta, disembelih, kemudian dagingnya dibagi-bagi. Ini kelompok pertama yang berangkat sholat Jum'ah fi awalul waqt. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan sholatul Jum'ah kemudian berangkatnya adalah bagian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini diberikan oleh Rasulullah penilaian, yaitu seperti orang yang diberikan oleh Allah anugerah rizki yang berlimpah, dia membeli hewan kurban sapi, kemudian disembelih, kemudian dibagi-bagi dagingnya, bagikan orang yang berkorban, yaitu dengan seekor sapi. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang seperti menyembelih hewan korban al-ghanam, kambing. Ini kemuliaannya Pak, hari Jumat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjelaskan dengan rinci keistimewaan hari Jumat. Ketika seseorang itu berangkat sholat Jumat, akan tetapi khotib sudah sampai menyampaikan khutbahnya, khotib sudah menyampaikan khutbah, kita baru sampai, kita sudah tidak mendapatkan nilai fadilah yang 3 tersebut. Salah satu 3 sudah tidak. Bahkan dalam satu riwayat ada yang menyatakan ada yang keempat, ada yang kelima. Yang keempat apa? Seperti orang menyembelih dajajah. Dajajah itu adalah ayam jantan berkurban. Yang kelima adalah albid. Albid itu adalah berkurban dengan telur. Kemudian kalau sudah khotib nyampaikan khutbah, kita baru sampai di masjid itu, kita sudah tidak mendapatkan fadilah yang sangat istimewa yang dikhobarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang kita dapatkan kalau begitu? Kalau kita sudah lewat khotib baru sampai, sudah nyampaikan khutbah kita baru sampai, kita hanya mendapatkan menggugurkan kewajiban kita di hari Jumat itu, tidak mendapatkan nilai fadilah yang diberikan kemuliaan-kemuliaan begitu besar dan banyaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan tentang fadilah hari Jumat dan melaksanakan ibadah sholatul Jum'ah. Wa furidat bi Makkah wa lam takun illa bil Madinah li dhafil muslimin yauma idzin. Kemudian pelaksanaan Jumat itu hakikatnya Allah wajibkan, ya, di hakikatnya diwajibkan oleh Allah, ya, bersamaan pada saat diwajibkannya melaksanakan sholat, yakni setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan posisi kewajiban sholat Jumat ini diwajibkan saat baginda Nabi Muhammad SAW pada saat beliau berdomisili di kota suci Mekah. Tapi ternyata dari faktanya, setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan amar perintah sholat 5 waktu sekaligus sholatul Jum'ah, posisi saat beliau berada di kota suci Makkah ini belum bisa dilaksanakan. Kenapa belum bisa dilaksanakan? Lidhafil muslimina, karena saat itu
masih lemahnya umat Islam, kemudian orang-orang musyrikin Quraisy posisinya masih kuat sekali, sehingga umat Islam untuk melaksanakan ibadah 5 waktu saja banyak rintangannya, banyak ujian-ujian, yang ujian itu datangnya dari mereka, orang-orang musyrikin yang mereka tidak mau menerima keberadaan ad-dinul Islam, yang mereka tidak menerima keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah sholatul Jum'ah sekaligus perintah sholat 5 waktu ini sudah diperintahkan oleh Allah di kota suci Mekah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru bisa melaksanakannya saat ada di kota Madinah. Kapan pelaksanaan sholatul Jum'ah pertama kali dilaksanakan? Itu juga tidak dilaksanakan di Masjid Nabawi, belum terwujud Masjid Nabawi pada saat itu. Di dalam catatan sejarahnya diungkapkan bahwa wa awwalu jum'atin shallaha sallallahu alaihi wasallam fi Bani Amrin bin Mu'ad baina Quba wal Madinah fil Wadi Ronunah. Jadi ada satu tempat itu mendekati masjid yang sering dikunjungi oleh umat Islam yang dikenal Masjid Quba. Dalam catatan sejarah, Masjid Quba ini yang pertama kali dibangun juga. Jadi ada satu tempat namanya, di dalam tempat itu Wadi Ronunah. Wadi itu kayak jenisnya kalau bahasa kita lembah, ya, dataran rendah. Di tempat situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali adalah di dalam Wadi Ronunah. Ini yang terjadi pada masa itu. Jadi pelaksanaan sholatul Jum'ah yang pertama kali dilaksanakan bukan di kota suci Mekah, tapi di kota suci Madinah. Setelah Nabi Muhammad melaksanakan hijrah atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketika sampai di dalam perjalanan hijrah itulah Nabi Muhammad diterima dengan baik oleh orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah, dan saat itu perkembangan Islam begitu cepat dan pesat, mereka langsung yakin, percaya, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pertama kali pelaksanaan sholatul Jum'ah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikan kemuliaan hari Jumat merupakan hari yang paling baik, paling istimewa di dalam perjalanan hidupnya umat Islam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu penjelasan di antara ibadah kita dalam satu minggu ini. Hadirin, sholat 5 waktu dalam satu minggu itu yang paling istimewa, yang paling besar nilai pahalanya adalah hari Jumat. Itu ketentuan syariah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita membaca satu hadis tentang keistimewaan hari Jumat dan tentang keistimewaan sholatul Jum'ah, sehingga ada penekanan khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penekanan yang paling harus kita perhatikan, di mana kita ini meninggalkan sholatul Jum'ah bi ghairi udhrin syar'i, yaitu tanpa ada udzur syar'i, bisa menjadikan asbab hati kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad memberikan penekanan, jangan sampai terjadi di antara kita umat Islam, saudara kita, keluarga kita meninggalkan ibadah sholat Jumat
sampai 3 kali berturut-turut tanpa udzur syar'i. Kalau sampai terjadi itu tanpa udzur syar'i, bisa kita masuk dalam jebakan kelompok munafikin, kelompok fasikin yang paling berbahaya. Kalau sampai Allah menutup pintu hati kita, kalau sudah ditutup bagaimana keberadaannya? Al-Quran memberikan ancaman, bisa menjadi summun, bukmun, umyun fahum la yarji'un. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, masih banyak tentang syariah, tentang Jum'ah yang insya Allah akan kita terus bahas sedikit demi sedikit agar kita bisa memahami betul tentang kemuliaan hari Jum'ah dan kewajiban-kewajibannya.